Hai, perkenalkan nama saya Ribirantosari dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mengkarantina diri kita di rumah aja. Jadi di masa new normal jangan khawatir untuk keluar rumah, selalu ingat mentaati protokol kesehatan yaitu 3M seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sekarang aku berada di lokasi Pura Candi Gunung Kawi yang lokasinya di Kecamatan Tapak Siling, Kabupaten Gianyar. Di sini tidak hanya disuguhkan pemandangan alamnya, namun di sini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan yang berupa candi. Yuk ikuti aku terus. Kompleks Percandian Gunung Kawi terletak di Dusun Penaka, Tampak Siring, Gianyar. Di antara situs-situs arkeologi yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Pakerisan, maka Percandian Gunung Kawi merupakan kompleks percandian terbesar. Pada kompleks Percandian Gunung Kawi terdapat 10 buah candi yang dipahatkan pada dinding-dinding tebing yang dibelah oleh Sungai Pakerisan. Pahatan candi yang berjumlah 5 buah berada di sisi sebelah timur sungai, sedangkan sisi sebelah barat dipahatkan 4 buah candi, dan di sebelah tenggara sebuah candi dengan ukuran tinggi rata-rata 10 meter. Bangunan candi dibuat seolah-olah berada dalam sebuah lereng yang dipahat melengkung. Pada deretan Candi 5 di sebelah timur Sungai Pakerisan, candi yang paling utara, tepatnya di atas pintu semua terdapat tulisan Haji Lumah Ing Jalu, yang berarti sang raja yang dimakamkan di Jalu. Sedangkan di atas pintu semua candi di samping selatan terdapat tulisan Ruana Ira atau dua putra beliau. Oleh karena orang Bali menganggap jalu atau susuh itu sama dengan keris, maka perkataan Injalu dapat ditafsirkan sebagai penunjuk kepada kali keris atau pakerisan. Perkataan Ruana Ira dihubungkan dengan Raja Udayana dengan kedua putranya, yaitu Marakata dan Anak Ungsu. Dengan demikian, kompleks Percandian Gunung Kawi didirikan pada sekitar abad 11 untuk pedarman Raja Udayana dan putra-putranya. Candi Gunung Kawi merupakan kompleks percandian yang terdiri atas dua jenis bangunan, yaitu kompleks candi dan kompleks wihara. Kompleks percandian terdiri dari atas dua deretan candi, yaitu di sebelah timur Sungai Pakerisan dan deretan di sebelah barat sungai. Kompleks wihara yang berupa curug-curug berada tidak jauh dari kawasan candi, baik yang berada di sisi timur maupun di sisi barat. Curug yang cukup menarik berada pada sisi timur. Pada sebuah pintu masuk yang dikerjakan dengan cara dipahat, terdapat curug utama yang berada di tengah-tengah dikelilingi oleh curug-curug yang berada pada setiap sisinya dengan membentuk bujur sangkar. Curug lainnya adalah sebuah lubang gua pahatan yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah ruangan yang cukup luas dengan lubang angin di atasnya, dan di tengah-tengahnya terdapat altar pemujaan. Arsitektur candi merupakan arsitektur bangunan suci yang proses perencanaannya lebih mempertimbangkan faktor-faktor religius.
Konsep keagamaan yang diterapkan dalam pembangunan Candi Gunung Kawi adalah konsep Triangga, kaki, badan, kepala, yang melambangkan Triloka yakni Bur, Buah, dan Swahloka. Para undagi merancang bangunan candi tidak harus dibangun secara monumental, tetapi dipahatkan pada dinding-dinding tebing cadas dengan tidak mengurangi faktor religius magis. Percandian Gunung Kawi merupakan sebuah contoh dari kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan alam secara arif dan bijak. Candi adalah simbol gunung, dan gunung dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa dan roh suci leluhur. Air adalah sumber kehidupan dan simbol kesucian. Candi Gunung Kawi yang terletak di tepi Sungai Pakerisan secara konseptual memenuhi syarat sebagai tempat suci dan sekaligus merupakan suatu karya yang dapat memenuhi ketenangan jiwa. Bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, bahwa sesuai dengan perjalanan waktu kompleks percandian Gunung Kawi kemudian mendapat penambahan dan perluasan lagi, sehingga meliputi area pertambahan luas dengan tambahan bangunan, candi-candi, dan ceruk-ceruk pertapaan, baik di sebelah timur maupun di sebelah barat Sungai Pakerisan. Dapat saja terjadi bahwa pembuatan pertama kompleks Candi Gunung Kawi terjadi pada masa pemerintahan Udayana 989 sampai 1011, dilanjutkan oleh Marakata 1022 sampai 1025, dan kemudian ditambah dan disempurnakan lagi pada masa pemerintahan Raja Anakungsu 1049 sampai 1077.